Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Pada pertemuan kali ini kita ingin sedikit mengisi waktu dengan mengotak-atik ke persoalan daerah ya. Memang belakangan di kanal-kanal sosmed ya, baik di Facebook atau di kanal-kanal WhatsApp grup, orang khususnya anak-anak muda alor atau para aktivis dan politisi ramai berbicara soal pilkada ya, meskipun masih lama, masih tahun 2023, tapi sahwat politik kita sudah meruak, membuncah, dan orang di mana-mana mulai ramai berbicara tentang figuritas gitu. Tapi bagi saya itu penting ya, penting dalam rangka satu diskursus politik untuk menciptakan dinamika politik menuju 2023, ya, melahirkan dinamika-dinamika pemikiran, tidak hanya dinamika bergaining politiknya saja, tapi juga yang terpenting adalah dinamika pemikiran politik daerah, khususnya soal politik pembangunan daerah, soal politik ekonomi pembangunan daerah juga tentunya penting gitu. Sehingga jangan sampai kita ini hanya mengalami surplus politik ya secara praktisnya, tetapi di sisi politik pembangunan, di sisi politik ekonomi daerahnya kita mengalami keterbelakangan gitu. Sehingga surplus secara politik ini harus paralel dengan surplus secara ekonomi daerahnya gitu. Jangan sampai saling bertolak belakang. Sejauh ini memang kita sudah melakukan demokrasi secara struktural ya, melalui pemilu dan seterusnya. Tetapi demokrasi secara ekonomi dalam pengertian share of prosperity-nya itu kita masih tertinggal ya kalau kita compare dengan daerah-daerah lainnya. Kenapa demikian? Tentu itu berkaitan dengan public policy, berkaitan dengan kebijakan publik daerah. Dalam hal ini secara spesifik tentu berkaitan dengan politik kebijakan pembangunannya. Itu yang harus kita lihat gitu. Kalau setiap perbincangan politik terus capaian-capaiannya itu selalu mengalami verbalisme politik ya. Orang hanya mengucapkan bahwa ini bagus, itu bagus, figur ini bagus, tetapi harus ada ukuran-ukurannya. Misalnya dia itu seorang birokrat atau orang yang berada di pemerintahan atau seorang petahana, maka dalam perbincangan politik achievement-nya itu harus bisa diukur. Capaian-capaiannya itu harus bisa diukur. Gitu. Nah, dalam skala makro berkaitan dengan capaian-capaian politik pembangunan Kabupaten Alor di daerah saya di Nusa Tenggara Timur, maka memang harus ada ukuran-ukurannya dalam perbincangan politik dan perbincangan soal capaian pembangunannya. Jangan sampai kemudian capaian-capaian pembangunan itu dia tenggelam dalam perbincangan yang lebih condong pada verbalisme politik tadi itu. Ya akhirnya kita sama-sama nggak punya pegangan dan ukuran. Kita hanya melakukan sesuatu politik, tetapi tidak punya achievement yang bisa diukur gitu. Ini yang harus menjadi stressing point kita bersama gitu. Oleh sebab itu pada sesi pembicaraan ya, bukan pertemuan atau apa ya, ini sifatnya informal, sekedar mengotak-ngatik ya. Pada sesi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menampilkan beberapa hal yang tentu itu bisa menjadi titik poin
untuk kita melakukan refleksi bersama gitu, secara terukur bahwa memang politik praktis itu penting, tapi capaian-capaiannya secara pembangunannya juga penting. Tentu untuk melihat secara detail teknisnya itu adalah melihat ke dalam struktur ekonomi daerahnya, dalam hal ini dari struktur PDRB-nya. Gitu. Nah, ini ada beberapa data yang ingin saya paparkan sekaligus menjadi bahan diskusi kita bersama yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint. Kenapa saya menganggap perbincangan kita soal politik pembangunan dan politik ekonomi daerah ini penting? Karena memang kalau kita mau melihat secara detail teknisnya, maka kita akan tahu seperti apa prospek pembangunan Kabupaten Alor maupun kekiniannya itu seperti apa gitu. Nah, semuanya harus ada ukurannya. Ukurannya adalah kita melihat dari sisi struktur PDRB-nya, produk domestik regional brutonya. Di sini secara definisi ya bisa kita lihat ya. Jadi PDRB itu adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah atau suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ini rumusnya tidak jauh beda ya dengan PDB atau GDP. Pendekatannya juga adalah pendekatan pendapatan dengan rumus seperti ini dan pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi. Ya, jadi untuk PDRB ini adalah komponen penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi satu daerah, sehingga ini yang kemudian menjadi ukuran-ukuran kita untuk melihat struktur perekonomian suatu daerah. Jadi secara metodologinya itu untuk melihat PDRB itu bisa atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan atau harga tetap. Kalau harga tetap, maka tahun-tahun tertentu itu dilihat sebagai tahun dasar untuk menghitung PDRB tahun tertentu. Nah, ini secara teknis metodologinya untuk melihat struktur perekonomian suatu daerah secara akademisnya seperti ini. Ini mungkin secara teknis pengantarnya nanti bisa kita baca bersama lebih detail pada bagian-bagian lainnya. Nah, saya ingin langsung ke sini ya, bahwa untuk Kabupaten Alor sendiri ya, kalau kita melihat laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan ya menurut lapangan usaha, maka ini ada 17 sektor yang masing-masing ini akan memberikan nilai tambah terhadap masing-masing inilah komponen yang akan memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Alor gitu. Persoalannya apakah semua sektor ini akan memberikan nilai tambah pada PDRB Kabupaten Alor? Tentu untuk menjawab itu kita bisa lihat pada infografis di sini ya, pada infografis di sini. Kalau kita melihat di sini ada beberapa sektor yang memang benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah bagi PDRB Kabupaten Alor. Misalnya di sini yang paling tinggi adalah pengadaan listrik dan gas ya, ini laju pertumbuhannya 8,62%. Saya kira ini juga karena memang didukung oleh belanja pusat ya, sehingga pertumbuhannya relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor berikut yang pertumbuhannya juga relatif tinggi adalah sektor administrasi pemerintahan. Ini sektor administrasi pemerintahan ini merupakan salah satu komponen PDRB Kabupaten Alor menurut lapangan usaha yang berkontribusi terhadap nilai tambah PDRB Kabupaten Alor. Ya. Kemudian selanjutnya adalah seperti yang ada di sini, grafik ini kita bisa lihat dari sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian
transportasi dan pergudangan ya juga memberikan kontribusi cukup besar ya di kisaran 6% terhadap nilai tambah PDRB kita. Kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum juga adalah merupakan sektor yang juga berkontribusi terhadap nilai tambah PDRB kita. Namun secara keseluruhan, menurut saya kalau kita mau melihat secara cepat-cepat ini, secara geoekonominya, Alor ini sektor yang saya kira memiliki nilai tambah secara perspektif atau kedepannya itu adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini saya kira adalah sektor-sektor unggul yang ke depan ini akan menjadi sektor yang secara berkesinambungan akan memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Alor. Nah, oleh karena itu, untuk membangun struktur ekonomi daerahnya ini, basisnya adalah dengan melihat sektor-sektor unggulan yang mana itu diperkirakan secara perhitungannya ke depan akan memberikan nilai tambah yang besar kepada perekonomian Kabupaten Alor. Selain pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor lainnya saya kira tidak kalah penting adalah sektor di bidang ya pariwisata. Dan itu juga harus ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang baik ya di bidang infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan pariwisata. Misalnya soal transportasinya, soal penyediaan akomodasinya, ini kita harapkan secara tahun ke tahun dia terus-menerus memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Alor. Dari 17 sektor yang memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Alor ini, kalau kita mau melihat 3 tahun terakhir 2017-2018, maka dari 2017 ini dia dari sisi tren lainnya mengalami cenderung ya trennya itu meningkat gitu. Namun pada 2018 lihat di tren lainnya ini kecenderungan turunnya begitu dalam. Kemudian pada 2019 ya dari 17 sektor yang memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Alor ini sedikit mengalami peningkatan. Stressing point saya adalah secara keseluruhan untuk membangun, untuk memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Alor ini, fokus pembangunan atau prioritas pembangunan adalah benar-benar pada core bisnis yang memungkinkan sektor-sektor tersebut memiliki double atau triple efek terhadap nilai tambah perekonomian Kabupaten Alor. Sehingga sektor-sektor yang memiliki double effect atau triple effect terhadap perekonomian Kabupaten Alor ini memang benar-benar didukung secara politik anggarannya ya. Memang harus benar-benar didukung secara politik anggarannya baik di APBD-nya maupun dari sisi APBN. Kedua-duanya membutuhkan political networking yang kuat, yang bagus, sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan yang bisa menopang perekonomian Kabupaten Alor. Tentu membangun political networking juga penting karena memang misalnya dari sisi APBN misalnya kita membutuhkan dukungan dari pusat baik itu melalui legislatif maupun melalui eksekutif. Nah, itu tidak serta-merta apabila infrastruktur politiknya tidak dibangun secara connected, baik di tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Dalam beberapa kasus kita melihat memang lobby-lobby kita, ya khususnya pemerintah Kabupaten Alor, untuk mendapatkan anggaran-anggaran optimalisasi ya untuk didistribusi ke Kabupaten Alor itu memang mengalami hambatan karena memang infrastruktur politik untuk membangun koneksitas ke pusat itu kita tidak cukup bagus dalam hal itu. Oleh karena itu, selain daripada aspek-aspek ekonomi ini, aspek-aspek yang sifatnya non-ekonomis seperti infrastruktur politik, political networking-nya itu, memang ini harus ada effort yang bagus, harus didukung sungguh-sungguh untuk itu. Sehingga ada
share of prosperity-nya itu dari sisi pembangunan dan lain-lainnya juga bisa terdistribusi dengan baik di Kabupaten Alor. Saya kira itu stressing point saya ya.